Ternyata orang yang kemarin menghina Bapak Presiden Jokowi setelah dihujat sempat menghilang, tetapi muncul lagi dengan sebuah video baru yang lagi-lagi ini cukup mengerikan. Halo kawan-kawan, tolong follow lagi dong akun aku yang baru ini. Soalnya jangan-jangan kalian komunis semuanya. Nggak tahu lagi yang benar yang salah. Ada keadilan bagi dia sedikit pun. Munafik semuanya, penuh kemunafikan. Komnas HAM, anjing kalian semua. MPR, kebanyakan komunis kalian semuanya. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Menarik penelusuran kita kepada orang yang kemarin-kemarin viral telah menyita perhatian publik karena telah menghina Bapak Presiden Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tidak etis, perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ternyata orang ini kemudian diburu oleh para netizen, ya, mereka dihujat, ya, oleh berbagai kalangan. Banyak perspektif yang kemudian muncul terkait dengan perilaku orang ini, ya. Kita semua geram, kita semua jengkel, kita semua emosi dan juga sedih. Bagaimana tidak, ya, kepala negara, orang nomor 1 di republik ini itu kemudian dihina dengan perkataan-perkataan tak senonoh. Bagaimana mungkin kita bisa menerima kenyataan ini, sementara di satu sisi Pak Jokowi sudah banyak berbuat dan bekerja untuk rakyat. Tidak ada pilihan bahwa kita harus tampil untuk kemudian memberikan informasi dan berita-berita yang berimbang, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada Pak Jokowi itu lebih pada sebuah sentimen, ya, yang hendak melemahkan rezim hari ini. Lalu bagaimana perjalanan, ya, orang ini di media sosial? Ternyata setelah dia dicari dan diburu, ya, akunnya itu pun kemudian menghilang, ya. Tetapi beberapa saat, ya, sempat dia muncul lagi, ya, dan membuat lagi video yang lagi-lagi ini mengundang emosi kita. Lagi-lagi dia membuat narasi-narasi, pernyataan-pernyataan yang semuanya menyerang Pak Jokowi. Kita tidak tahu ini orang ada masalah apa dengan Pak Jokowi sehingga begitu bersemangatnya, ya, begitu mendalam dia punya sentimen kepada Pak Jokowi sehingga dia menyerang secara membabi buta. Saya melihatnya bahwa dia ini menyerang Pak Jokowi secara membabi buta. Kita akan coba simak dulu seperti apa, ya, video terbarunya yang sempat muncul dan beredar di media sosial. Halo kawan-kawan, tolong follow lagi dong akun aku yang baru ini. Soalnya aku ini mau tumbang. Halo Bang, udah siap kah kalian semuanya? Udah pintar kah kalian? Aku berharap semoga demikian ya Bang. Yang masa sudah dibohongi oleh junjung kalian, kalian bilang juga the best. Masa junjung kalian berijazah palsu, kalian bilang dia wali Allah. Di mana letak wali Allah seorang pembohong? Jangan-jangan kalian komunis semuanya. Nggak tahu lagi yang benar yang salah, menghalalkan segala cara. Cebong-cebong. Hai Jokowi, hai. Kau nggak usah bikin framing-framing kayak gitu. Kalau kau ijazah kau palsu, bilang aja palsu. Jangan kira kami rakyat ini percaya dengan framing-framing dan berita-berita murah yang kalian buat itu. Nggak ada gunanya kalian roni-roni segala, menunjukkan ini segala. Tunjukkan aja ya zakat itu asli atau palsu. Clear sudah. Ini tidak apa-apa. Kau kira kami rakyat ini bodoh semuanya, percaya dengan framing-framing kalian itu. Memang kalau pemerintahan dibangun di atas kecurangan dan kemunafikan akan susah terus. Tak akan lepas dari masalah. Kalian semuanya akan mendapat laknat para pendukung-pendukung pemimpin. Lihat aja nanti. Oke, sekarang kau bisa berbuat sesuka hati Jokowi selagi kau berkuasa. Lepas kau berkuasa, tak lama lagi kau tengok kemarahan rakyat kepada kalian semua. Cebong-cebong, PKI-PKI akan kami buru walau kalian lari ke lubang sumur. Ingat itu. Rezim ini memang kotor sekotor-kotornya. Mengapa Harun Masiku tidak ditangkap? Karena satu geng juga dengan mereka itu. Tahu saya itu. Komunis juga itu. Kan lahir geng Jokowi itu, Harun Masiku itu. Itu KPK itu. Dia muka nggak bersih itu. Jangan-jangan dia komunis juga itu. Saya yakin itu. Apalagi kau
Tidak ada keadilan bagi dia sedikit pun. Munafik semua, penuh kemunafikan. Komnas HAM, anjing kalian semua. MPR, DPR, kebanyakan komunis kalian semuanya. Kalian tak lama lagi akan habis kekuasaan kalian. Tengok aja nanti, rakyat akan marah sama kalian. Sekarang berbuatlah kalian sesuatu. Satu sikap kita terhadap orang ini harus ditangkap, harus ditangkap. Kita minta kepada aparat, orang ini harus ditangkap. Kelakuannya sudah kelewatan, ya. Narasi-narasi yang dia bangun betul-betul hanya akan menciptakan keriuhan di tengah-tengah masyarakat. Dia menyerang Pak Jokowi secara membabi buta. Perlakuan-perlakuan seperti ini sangat tidak mengedukasi bagi publik Indonesia. Kalau ini dibiarkan, ya, tentu hanya akan menciptakan penyakit-penyakit menular di tengah-tengah masyarakat. Karena orang akan mengira bahwa tidak ada masalah sekalipun kita membuat pernyataan-pernyataan ataupun statement-statement, ya, yang menghina orang, yang menyerang pribadi orang, ya, menyerang kepentingan orang, tidak ada soal, toh juga tidak diproses, ya. Dan itu sangat berbahaya karena hanya akan menciptakan tradisi hujat menghujat, ya, di negara ini. Ketika kita tidak suka dengan seseorang, ketika kita berbeda pandangan dengan seseorang, ya, ketika kita beda aliran dengan seseorang, ketika kita beda mazhab dengan seseorang, ya, lalu kemudian kita menyerang, ya, tidak ada soal karena tidak ada juga proses-proses atau tidak ada implikasi hukum yang bisa menjerat orang tersebut. Dan ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ya, kita menunggu, ya, seperti apa aparat untuk kemudian menindak orang-orang tersebut. Sekalipun kita tahu bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat sabar, ya. Dia sudah kenyang dengan hinaan-hinaan, ya, makian-makian, hujatan-hujatan, dan dalam berbagai kesempatan memang beliau sering mengungkapkan bahwa sudah terbiasa dan sudah sering dia dimaki, dia dihina, dia dihujat. Itu sejak dari wali kota Solo, ya. Sejak dari wali kota dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, ya. Hingga menjadi gubernur DKI Jakarta juga demikian, tidak pernah luput daripada cacian-cacian, makian-makian, hujatan-hujatan, ya, dari orang-orang yang memang tidak senang kepada Pak Jokowi. Baik karena ketidaksenangan karena pribadi, secara pribadi, ya, karena kadang dia menyerang pribadinya, ya, ataupun tidak senang karena kebijakan-kebijakan yang dianggap, ya, oleh mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, padahal yang namanya pemimpin, ya, mengambil keputusan itu tentu sudah berangkat dari sebuah analisa, dari sebuah kajian para stakeholder terkait oleh para ahli yang terlibat di dalamnya, dan itu adalah keputusan negara atau keputusan pemerintah. Tetapi kenapa kemudian ada saja orang, ya, yang kemudian dengan mudah dan gampang memberikan makian-makian. Tentu hal ini hal yang sudah lumrah kita dengar, ya, ketika ada orang yang tidak suka. Hanya saja sangat disayangkan kenapa di negara ini dengan mudahnya, dengan gampangnya orang melemparkan cacian-cacian dan makian-makian, ya, terhadap orang. Padahal sebagai orang Timur kita sangat menjunjung tinggi, ya, sikap ramah, sikap ramah tamah, ya, gotong royong, saling membantu, ya, satu sama lain, ya, tolong menolong, sangat dilandasi dengan nuansa kasih sayang, sangat jauh daripada hujatan-hujatan, sangat jauh daripada kebencian-kebencian. Itulah identitas ketimuran kita. Tapi sepertinya ini kemudian sudah luntur. Apa karena demokrasi yang sudah sedemikian liberal, ya? Karena kita sudah terpengaruh dengan, ya, konsep-konsep dari luar yang dengan mudah dan gampangnya kita memaki dan menghujat orang hingga seorang pemimpin atau bahkan kepala negara. Kita berharap bahwa aparat, ya, betul-betul harus menindak orang-orang seperti ini agar tak menjadi penyakit menular di tengah-tengah masyarakat
yang dimana kita tahu bahwa hari ini semua informasi dan berita bisa diakses, bisa dibayangkan jika narasi-narasi ini menguasai darat media sosial, ya generasi kita memperoleh berita-berita yang sangat tidak etis dan sangat tidak pantas. Ini bisa dibayangkan akan seperti apa generasi masa depan bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.